Sholat itu jadi solusi untuk menyelesaikan segala persoalan. Kalau bapak ibu kita ini punya masalah, tidak usah lari ke sana kemari. Sudah disediakan oleh Allah, adukan masalah itu kepada Allah. Hadis sahih buka di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allah Ta'ala fil Kitabil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, wabil khusus kepada Amir Masjid As-Sakinah beserta jajarannya, Pak RW, Pak RT, semuanya saja yang hadir di sini tanpa kecuali. Mari bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang menggenggam segala urusan ini, yang segala takdir ada di genggamannya, termasuk pada pagi ini hati, pikiran, kaki, semuanya dimudahkan untuk melangkah ke masjid yang insya Allah mulia ini dalam rangka di samping sholat jamaah subuh, kemudian ada niatan lain untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan materi yang sama-sama kita kaji nanti mencerahkan kepada kita, sehingga mengantarkan kepada kita Islam, iman, takwa kita semakin bertambah kuantitas kualitasnya, bisa kita pertahankan istiqomah sampai akhir hayat kita, husnul khotimah. Mudah-mudahan bersama-sama nanti dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang selalu berusaha untuk menegakkan sunnahnya, nanti diakui sebagai umatnya, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kajian kita semula kan Arba'un Nawawi. Nah, hadis yang kedua, hadis yang kedua ini ada salah satu usul rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan yang kita bahas
hingga berlangsung sampai ini masih berhenti di syahadat. Syahadatain ini kalau kita kaji, kita ulas, kita analisis, ya mustahil seumur-umur kita ini akan bisa menuntaskan itu. Karena semua yang ada ini kembalinya kepada syahadatain tadi. Lantas kemudian terhenti di dua syahadat ini, lantas sampai kepada yang kemarin itu berkaitan dengan biologi perbedaan. Jadi kalau kita telusuri secara historis itu, dari sisi historisnya, perbedaan pendapat, perbedaan paham itu diawali oleh karena perbedaan kepentingan. Sebenarnya itu hingga sampai terjadi perbedaan teologi. Hanya belum sempat saya menyampaikan menelusuri dari sejarah historis, mulai dari wafat Rasulullah hingga sampai sekarang. Tapi ada garis lurus, penyebab utamanya sebenarnya adalah perbedaan kepentingan, bukan perbedaan paham teologi. Sehingga mestinya tidak berbeda, dicari-cari perbedaannya dan mesti harus berbeda dalam rangka untuk dorong kepentingannya tadi. Maka ini harus dibongkar, ruang gelap ini mesti harus dicerahkan. Saya belum nelusuri, belum tak sampaikan sampai mulai dari Rasulullah, mengapa Rasulullah hadir, Islam hadir, hingga sampai nanti ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Itu kan belum dibongkar kan? Kalau kita mempelajari itu akan sadar lah kita, akan insya Allah tercerahkan sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini. Nah, pada pagi ini agar momennya tidak hilang, kita ini kan sama-sama di masjid yang mulia ini berada di bulan Rajab. Tanggal keberapa ya? Bulan Rajab tanggal berapa? Berapa? 11. 14 Rajab 1444 bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2023. Nah, di bulan Rajab ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah dan Rasulnya, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya tidak menghormati, tidak memuliakan, ya kita tidak menghormati, tidak memuliakan. Karena Allah dan Rasulnya itu meletakkan bulan Rajab di antaranya ini adalah posisi terhormat, maka kita pun jangan sampai kehilangan momen ini untuk menghormati, memuliakan bulan Rajab. Nah, dasar yang dijadikan pegangan apa? Kalau Bapak dan Saudara mau melacak, bisa ada di kitab Lataiful Ma'arif fi lima wasimil ami minal wadhaif Ahmad bin Rajab. Itu bisa ditelusuri di sini 12 bulan. Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita renungkan, kita kaji
Surat Taubat ayat 36. Berangkat kita dari situ. Bagaimana isyarat yang disampaikan oleh Allah kepada kita dalam surat Taubat ayat 36. Nanti bisa dilacak di rumah. Bunyi lengkapnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran. Isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayat. Kalau terjemahannya secara umum saja bisa saya sampaikan, sesungguhnya jumlah bulan, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sesuai dengan ketetapan Allah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Ada 4 bulan yang dihormati, dimuliakan, diposisikan terhormat. Itulah agama yang lurus, ay al-mustaqim. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kamu menzalimi dirimu. Jadi ada 3 poin yang perlu kita angkat pada pagi ini. Poin pertama, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di surat Taubat ayat 36 ini Allah tidak memberikan informasi 4 bulan itu bulan apa. Baru kemudian kita akan dapatkan informasi yang dimaksud dengan 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis kharaja sahihain. Diriwayatkan 2 ulama hadis, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bisa dibuka di Akhrajul Bukhari nomor hadis 1741. Kemudian di Sahih Muslim juga nanti bisa dibuka di hadis yang 1679. Dan nanti bisa di Sunan Abu Dawud juga ada. Pendek kata, ringkas cerita, hadis ini sahih. Dari 4 bulan yang dimaksud itu adalah min hadisi Abi Bakr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotbah fi khutbatil wada' faqala fi khutbatihi. Jadi hadis dari Abi Bakr, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada. Dalam khutbahnya Rasulullah menjelaskan tentang 4 bulan yang dihormati ini. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram,
wa Rajabu mudhar baina Jumadaini wa Sya'ban. Jadi seandainya tidak ada hadis Rasulullah, kita pun bingung mentafsiri, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan 4 bulan yang dihormati oleh Allah itu. Maka bagi yang ingkar sunnah tidak mungkin akan dapat informasi ini, bingung gitu. Maka disinilah al-hadis itu juga mempunyai makna tafsir. Jadi hadis itu Rasulullah menjelaskan hakikat makna sebenarnya daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka umat Islam mesti harus menguasai ini. Kalau tidak menguasai ini, kita sesat. Hanya kendalanya sebagian besar umat Islam itu tidak memahami bahasa Arab. Maka kalau satu misal Pak Takmirnya tadi kemudian menawarkan supaya memakmurkan jamaah, bukan makmurkan masjid, tapi makmurkan jamaah, ya mesti di list problem masalah yang dihadapi oleh umat. Nah diantaranya setidak-tidaknya generasi muda kita, kalau tidak bapak yo putrane, putrine, putra putrine. Kalau tidak, yo cucune yang sudah terlanjur dahulu masih asing dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, yaitu disediakan di sini. Gak mungkin kita ini bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis tanpa bahasa itu. Nah bahasa itu harus menguasai nahwu sorof, menguasai balaghah ma'ani. Karena dipancing tadi, maka di antara problem yang dihadapi umat Islam ini karena tidak memahami bahasa Al-Quran. Yang sudah terlanjur bapak-bapak kalau memang sudah tidak ada waktu, ya putranya. Bagaimana bisa baca kitab? Ya, kitab Al-Quran, kitab Al-Hadis, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, baik yang mutaqaddimin atau mutaakhirin. Kalau tidak repot. Di antara terjadinya perpecahan di umat ini, ya karena asing dengan bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis dan bahasa Al-Kitab. Kalau kita memahami itu dan kemudian mempelajari benar, mengkaji benar, nggak ada masalah sebenarnya nih. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara contohnya ini tadi. Jadi mau tidak mau, ya memang harus menguasai hadis. Dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah bersabda, sesungguhnya zaman itu berputar kembali semula seperti saat di hari Allah menciptakan langit dan bumi, wasanatu isna asyara, dan 1 tahun itu ada 12 bulan, wa minha arba'atun hurum, dan 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Maka nantilah kemudian mengapa perlu ada peringatan Maulid Nabi, mengapa ada peringatan Rajabiyah. Allah itu menghormati, Allah dan Rasul menghormati ini. Nah 4 bulan itu kemudian disebut berturut, yang 3 disebut berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Baru Rajab Mudhar yang terpisah berada di antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Bulan hijrah kita ini kan dimulai dari Muharram, Safar,
terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, lantas Rajab yang ketujuh. Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rajab itu berada di pintu gerbang. Bulan apa saja mesti menyentuh Rajab. Hanya persoalannya, mengapa sampai Allah menegaskan ini, lantas Rasulullah juga memberikan penjelasan tentang 4 bulan yang dimuliakan. Ini baru kemudian tak minta maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat kegemaran kaum kafirin musyrikin Mekah, Madinah sebelum datangnya Islam, hobinya bertengkar, hobinya cekcok, hobinya perang terus. Mata belakang seperti itu. Jadi tidak ada hari-hari kecuali perang. Ya antar suku, antar kelompok. Awalnya kan sebenarnya dalam rangka untuk mempertahankan kehormatan kelompoknya, mempertahankan nasabnya, ya, mempertahankan keturunannya. Awalnya itu, tapi hulu itu berlebihan. Persis seperti kehidupan berbangsa dan bernegara di konteks dunia ini. Semula kan menjaga kehormatan bangsanya. Amerika menjaga kehormatan bangsanya, Eropa menjaga kehormatan bangsanya, Indonesia juga menjaga kehormatan bangsanya dalam segala hal, termasuk perekonomian. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Mestinya hidup itu untuk kepentingan bersama umat manusia, tetapi terlokalisir untuk memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri, kelompoknya sendiri. Inilah awal jadinya peperangan kan. Nah, baru Islam datang. Itulah nanti yang dahulu sudah tak sampaikan, Islam mempunyai makna di antaranya keselamatan, menjaga keselamatan, perdamaian, dan ketundukan. Bapak dan saudara mati Allah, jadi ada fitrah memang untuk mempertahankan hidup ini. Lantas berlebihan itu datangkan cekcok, peperangan. Tapi ingat, ada fitrah yang ada dalam diri kita masing-masing ini, ya, gharizah yang sudah disiapkan oleh Allah, berupa apa? Ingin hidup tenang, ingin hidup tentram, ingin hidup damai. Maka peringatan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, pra-Islam sudah ada. Ya. Jadi zaman kaum kafirin musyrikin Mekah Madinah, peringatan itu sudah ada. Dalam rangka apa? Dalam rangka ada aturan di situ, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dihentikan peperangan itu. Ketika tidak ada peperangan, rasa damai, rasa tenang, bahagia ada. Pantas barulah kemudian kepingin buat bulan tersendiri, Muharram diperpanjang. Itu loh ceritanya. Ya. Jadi mestinya itu bulan Muharram, lantas kemudian diikuti setelah itu Syawal. Muharram diperpanjang, Syawal dijadikan
Muharram karena ada fitrah. Ternyata ketika ada peperangan dan ada tidak cocok, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan didapat, kepingin diperpanjang hingga sampai Safar, mestinya itu Safar jadi Muharram, yang mestinya Rabiul Awal menjadi Safar, dan begitu seterusnya. Maka Allah menurunkan ayat ini, Rasulullah menjelaskan bahwa bulan yang tepat, yang lurus menurut agama Islam itu ya 12 tadi, sudah diutik. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, lantas kemudian Syawal, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini sebenarnya awal mulanya. Jadi kemudian tadi disebutkan dalam Al-Quran tadi, Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang benar, yang sudah menetapkan, yang lurus, yang menetapkan bulan seperti tadi. Bagaimana cara menghormatinya? Dan apa yang dimaksud dengan bulan Muharram? Bapak Ibu, bahasa Indonesia ada hormat. Itu bersumber, berakar dari bahasa Arab, hurum. Itu jamak taksir dari haram. Hurum itu artinya terhormat, dihormati. Ya. Maka agar kita ini terhormat, dihormati, dan tetap berada dalam kemuliaan terhormat, sebagaimana Allah memuliakan, menciptakan kita itu manusia yang terhormat, yang dimuliakan. Bagaimana cara mainstream melindungi diri kita ini biar terhormat, tetap berada dalam posisi manusia yang terhormat, termuliakan? Maka turunlah hurum, ada haram, ada aturan, ada pantangan. Maka aturanlah diciptakan oleh Allah, namanya syariat. Ada qadha syar'i, ada qadha takwini. Qadha syar'i, maka tadi ada rukun Islam, ada rukun iman, dan ada ihsan. Itu dalam rangka supaya kita berada dalam posisi manusia yang terlahir, termulia dari makhluk-makhluk dibandingkan dengan makhluk lain. Kalau kita kepingin untuk mempertahankan kehormatan sebagaimana Allah menciptakan kita, jangan menjalankan pantangan ini. Dalam pengertian, jangan jalankan yang haram, yang dilarang jangan dijalani. Kalau jalani yang haram, jatuh kehormatan kita sebagai manusia. Siapa saja. Maka ada aturan tadi. Aturan itu namanya agama nanti Islam tadi. Jadi jangan coba-coba ninggalkan sholat. Jangan coba-coba tidak meluruskan syahadatnya. Rukun iman, rukun Islam itu kan. Kalau syahadatnya benar lurus, semuanya akan benar dan lurus. Kalau syahadatnya itu bengkok, semuanya ya bengkok. Sholatnya bengkok, zakatnya bengkok, puasanya bengkok, haji umroh ya bengkok. Terus jangan sampai kemudian terlepas dari rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumul akhir, qada baik maupun buruk. Itu bagian dari menjaga kehormatan kita. Jadi aturan itu diciptakan, syariat diciptakan bukan untuk kebutuhan Allah, tapi kebutuhan hambanya yang punya fitrah tadi.
sholat, zakat, puasa, haji bukan kebutuhan Gusti Allah, tapi kebutuhan kita biar berada tetap dalam posisi terhormat, tenang, tentram, bahagia. Kalau memang rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu dijalani benar. Jangan coba-coba molino, maling, main, madat, minum-minuman keras, mador. Kalau haram yang haram-haram dilarang ini kemudian dijalani, pasti jatuh kehormatannya. Paham ya ini ya? Bisa paham ini ya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, huruf haram muhrim. Maka kalau kita haji dan umroh, mesti ada syarat yang diminta untuk dipenuhi, yaitu muhrimnya sopo. Kita yang sudah beristri, muhrim bagi istri kita, artinya kita seorang suami ada di pundaknya kewajiban untuk menjaga kehormatan istrinya. Jangan sampai kehormatan istrinya jatuh. Ya bagaimana istrinya syahadatnya benar, putra putrinya syahadatnya benar, sholatnya benar, zakatnya benar, posone benar, haji umrohnya benar. Bagaimana istrinya ndak malik, ndak madon? Istri kok madon? Melana. Ndak makan, ndak minum minuman keras, ndak main, ndak membunuh orang. Kalau istri dan keturunannya menjalankan itu, jatuh sudah kehormatannya. Maka kemudian diciptakan ada muhrim. Paham? Ini mengapa itu ada Allah menciptakan tadi? Sebenarnya nanti bagian dari muka sama kita. Introspeksi pada diri kita. Starting poinnya, titik permulaannya di bulan Rajab. Kalau bulan Rajab ini kita hormati dan kita memposisikan diri kita berada dalam terhormat, tadi muhasabah, syahadatnya sudah benar atau belum dan seterusnya. Apa masih waktu dihabiskan untuk yang sia-sia sehingga jatuh kehormatannya? Nah ini di bulan Rajab ini. Jadi ada huruf, ada haram, ada muhrim, ada ikhram. Akhrama yukhrimu ikhraman. Maka tadi diketemukan wa makhraman wa muhrimun wa dzaka muhramun. Akhrim la tukhrim, ikhram dan seterusnya. Muhramun dan seterusnya. Nah, jadi muhrim ada yang bertanggung jawab, istri dan anak. Kita sebagai laki-laki itu ikhram ketika kita haji dan umroh dari ngambil nikah, lantas baju yang biasa hari-hari kita pakai dilepas ganti ikhram, baju ikhram yang lazimnya itu pakai laki itu pakai baju kain ikhram putih. Artinya ada pantangan yang tidak diizinkan untuk dilakukan. Mata kita, hidung kita, lesan kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, pikiran kita, hati kita hanya satu kepada Allah. Maka kamu sudah pakai baju ihram, tidak boleh ngomong seenaknya, melihat seenaknya, dengarkan seenaknya, langkah seenaknya, gunakan kaki tangan seenaknya. Bahkan dilarang untuk bunuh binatang. Seharusnya ketika sudah haji dan umrah dan sudah ikhram, tentu sudah terjaga pikiran, hati, mata, telinga, lesan, hidung, tangan, kaki.
maka menjadi manusia yang sehat, manusia yang bersih, hati menjadi bersih. Doanya banyak dikabulkan oleh Allah, tanpa minta dikasih. Itu loh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada bulan Rajab ini, ujung di ayat surat Tobat ayat 36, fala tadlimu fihina anfusakum. Maka jangan kamu semua mendolimi orang lain, amat dirimu. Kalau mendolimi dirimu, mesti akan mendolimi istrimu, mendolimi anakmu, mendolimi tetanggamu, mendolimi sahabatmu. Maka ini starting point. Untuk apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah. Jadi muhasabah untuk apa? Kembali Allah menciptakan kita di muka bumi, dihadirkan di muka bumi ini untuk apa? Satu saja, untuk amal soleh. Ada tugas kekhalifahan. Kita ini khalifah Allah untuk memakmurkan kehidupan ini, dan kehidupan ini plural, majemuk. Hidup ini mesti berbeda. Dibuka surat Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allah, walau sya'allah, sekiranya Allah itu menghendaki. Sekiranya Allah itu menghendaki dunia ini dijadikan satu, Allah bisa. Tapi Allah tidak mau menjadikan dunia ini satu. Maka macam-macam perbuatan, macam-macam agama, macam-macam paham ada. Itu untuk ujian. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yabluwakum. Tapi Allah tidak akan menjadikan satu, liyabluwakum, untuk ujimu. Fima atakum. Jadi Allah mendatangkan ini itu untuk mengujimu. Fastabiqul khairat, supaya kita ini berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi jangan pernah mimpi dunia ini hanya kita tok, Islam tok, tidak ada, tidak bisa. Indonesia itu kelompok kita tok, tidak bisa. Karena Allah sudah demikian. Nah, oleh karena itulah kemudian di sini ada aturan tadi. Lakrabiti, gak boleh kita maksa agama atau paham kita kepada orang lain, tidak boleh maksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan sekali-kali kita berbuat dolim. Di bulan ini, diawali dari bulan Rajab ini, az-zulm itu bisa bermakna gelap. Jadi kalau orang sudah gelap, gelap mata, gelap pikiran, otak, gelap hati, ya sudah sak mau gue, sak enane. Ada yang memberikan makna az-zulm itu, ya letakkan sesuatu, wad'us syai', ya. Jangan sampai kemudian kita meletakkan sesuatu ghairi maudi. Jangan sampai meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kopiah ada di sini, letaknya ya jangan dipakai untuk kaos kaki. Zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, oleh karena itulah tujuan hidup kita, tujuan hidup kita tidak ada lain kecuali
beramal baik kepada apa saja dan siapa saja, apalagi kepada sesama. Kepada hewan saja harus beramal baik, kepada tumbuh-tumbuhan harus beramal baik, yang sudah pernah sampaikan. Nah, pada pagi ini tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah beramal baik? Artinya waktu kita mulai dari pagi sampai pagi lagi, sekujur tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa semua sudah diformat banyak untuk beramal soleh atau untuk beramal salah yang datangkan masalah? Ukurannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menjamin dalam surat An-Nahl ayat 90, coba nanti dicek ayat 97 atau 98, nanti dicek. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja, entah laki entah perempuan, yang beramal soleh, ya, selagi dirinya beriman, wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan, maka sungguh kami, Allah berfirman janji, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang unggul dalam segala hal. Tunjuk tangan, tunjukkan pada diri kita, ilmu kita unggul atau belum? Ilmunya umat Islam di mata bangsa-bangsa lain sudah unggul atau belum? Dari diri kita. Kalau formalnya pendidikannya apa? Top. Kalau saya ini sudah profesor, sudah doktor, profesor termuda dulu di UIN. Artinya pendidikan dokter sudah top dari formalnya. Sekarang tanyakan pada diri kita, anak kita, pendidikannya kayak apa? Yang akan datang, umat Islam harus menggabung sains dan teknologi. Di samping iman kuat, sains dan teknologi itulah yang menyebabkan masalah Renaissance. Zaman Rasulullah hingga sampai 7 abad umat Islam unggul karena sains dan teknologi. Maka kembali yang kemarin, kalau teman-teman kita kemudian membid'ahkan belajar matematika, belajar biologi, belajar psikologi, belajar kedokteran, mau dibawa kemana Islam ini? Harus bisa membedakan antara agama dan ilmu agama. Nah, kembali lagi, zaman ketika kita hancur. Dan sekarang ada tren, anak-anak kita mesti harus menghafal Quran. Oke, tren positif. Tapi satu hal jangan sampai itu lupa. Anak-anak kita saking hafal Quran harus kuasai dan teknologi. Baru ilmu loh. Muka sabar unggul dan kita, anak kita, cucu kita tak motivasi. Harus S3. Di samping kuasai tadi. Kok berat? Memang hidup ini berat. Itu yang motivasi saya dulu. Dan tidak karena mesti harus menguasai setidaknya bahasa Arab, bahasa Inggris. Bukan sabarkan. Lalu yang kedua, ekonomi kita. Ekonomi kita ini, kekuatan kita juga berada di perekonomian. Soleh ini jadi beban Bapak Ibu ini tidak.
jadi beban saudaranya tidak, jadi beban anaknya tidak. Perekonomian. Karena Allah berjanji kalau nuhyiyannahu kok hayatan thayyibah. Umat Islam dalam segi zahir masih di bawah. Sisi ekonomi di bawah. Ada apa? Di mana letak kesalahan umat Islam ini? Menjadi tidak unggul. Ya mungkin disibukkan oleh cekcok, bertengkar terus, ngurus keluarga nih. Sampai umat lain ngurus internal umat Islam sendiri masih kawan. Ekonomi kita, pendidikan, ekonomi, politik, perpolitikan kita. Kalau masjid suatu sama katakan politik, bukan lantas kemudian itu Golkar, PKS, P3, bukan itu. Umat Islam harus mengenal sejarah. Mulai tadi mesti harus tahu sejarahnya. Bagaimana Islam sebelum lahir, setelah lahir, tidak sama sekali. Itu tuh. Diteruskan dari Bapak dan Saudara, terutama adalah ilmu tentang keagamaan ini. Artinya jangan sampai kemudian kita tidak tahu ulumul Quran, ulumul hadis. Maka ngaji di sini mesti ada kurikulumnya. Siapa yang menyampaikan ulumul Quran, siapa yang punya ulumul hadis, siapa yang kira menyampaikan membaca kitab. Udah diundang lagi tidak pakai engkau. Benar. Ini muncul dari hati keprihatinan saya selama sejak dulu. Mengapa saya mesti harus dari tarbiyah kemudian ke psikologi, lantas kemudian ke kedokteran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kaitannya bulan Rajab ini adalah Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Mi'raj Rasulullah, Isra Mi'raj Rasulullah itu kan disebabkan oleh karena problem yang dihadapi oleh Rasulullah, baik problem keluarga, problem umat utamanya, dan problem lingkungan. Toh hadiran Rasulullah tidak diterima dengan tangan terbuka, tapi justru Rasulullah digila-gilakan. Rasulullah bukan hanya digila-gilakan, diboikot, hingga sampai Rasulullah menghadapi Al-Hazn, Yaumul Hazn, waktu tahun di mana Rasulullah susah mikirkan umat. Maka Allah memberikan solusi. Kamu tidak usah susah, tidak usah sedih. Seakan-akan kalau bahasa Allah itu disampaikan dengan bahasa umum, kamu tidak usah susah, tidak usah sedih. Yang bertanggung jawab semua ada tanganku, ada genggamanku. Seakan-akan kalau bahasa kita kepada anak-anak kita yang susah, yang sedih, tidak usah susah, Allah Maha Besar. Yang genggam segala urusan Gusti Allah, dan Allah bisa berubah. Saat ini menangis, besok bisa ketawa. Saat ini miskin, besok bisa dikaya. Saat ini sempit, besok bisa lapang. Maka sandarkan kepada Allah. Seakan-akan begitu. Tapi kalau Allah perintahkan kepada Rasulullah, kepada Jibril untuk mengisrakan, menemani Isra dan Mi'raj Rasulullah hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya hadis ini dhaif. Saat di Sidratul Muntaha
Tiba-tiba ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati kalau azan, jangan Allah. Lain lagi loh artinya itu. Karena itu ada A-nya itu istighfar, bertanya. Kalau Allah, apakah Allah? Jadi jangan Allah. Ini perlunya belajar bahasa. Kemarin saya dekati saya diminta untuk mengisi khusus generasi muda di sini. Tapi saya tuh bagi waktu tuh sampai kali sehari itu 3 kali. Ini kalau tak ikuti 3 kali di sini, terus saya ikuti nanti di menit asal ya. Di sini, terus minta rahmat itu minta. Aku udah bisa rahmat. Bagi waktunya saya. Di samping dosen itu disibukkan harus meneliti dan harus nulis opus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya apa? Ketika Allahu Akbar dijawab oleh Allah, ada suara yang menjawab dari atas. Benar kata hamba-Ku, Aku lebih besar daripada apa yang disifatkan. Tentu diulangi 2 kali kan. Ketika kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah, dijawab oleh Allah, benar kata hamba-Ku, tidak ada Tuhan melainkan hanya Aku. Artinya doa itu tidak mau loh ya kan. Terus asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, benar kata hamba-Ku bahwa Muhammad itu hamba-Ku dan Nabi Mustafa pilihanku. Hayya 'alas shalah, benar kata hamba-Ku, memang sholat itu adalah perintah yang tak wajibkan kepada hamba-Ku. Siapa yang sholat dengan khusyuk dan hanya mengharap ridhoku dan ampunanku, maka dirinya tak ampuni. Hayya 'alal falah, tentu 2 kali. Benar kata hamba-Ku, siapa yang jalankan sholat dengan khusyuk, hanya mengharap ridhoku dan mohon ampunanku, maka hidupnya akan sukses, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Terus ditutup Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu pertanyaannya. Seruan azan tadi sebelumnya tak sampaikan. Kemudian Rasulullah katakan, setelah itu aku ngimami para malaikat sebagaimana aku ngimami ketika aku hendak Mi'raj. Aku imami para nabi-nabi dahulu. Tanyakan, selama ini ketika sebagai muslim bahagia tidak? Sukses tidak? Tenang tidak? Ini yang tak maksud dengan sifat ini. Kalau belum, tidak, itu jaminan Allah. Mesti ada sesuatu yang salah dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin di antara sadarnya tadi yang perlu diluruskan, diintrospeksi, kemudian sholat. Sholat ya, sudah khusyuk itu. Sayang waktu. Tidak apa-apa ya, agak lucu dan ya apa-apa ya, biar tuntas ya sampai sholatnya. Nah, pada ujung akhirnya ketika Rasulullah Mi'raj ke atas, yang tidak bisa diikuti oleh malaikat Jibril, saat itulah Rasulullah menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yang menyebabkan Rasulullah terkagum-kagum. Gimana ada 600 sayap. Satu sayap saja kalau seandainya itu digelar, itu lebih lebaran sayapnya malaikat Jibril. Pikiran saya ketika masih kecil, bagaimana malaikat Israel menyebut nyawanya
orang Amerika lantas kemudian Indonesia dalam waktu yang amat sangat singkat, tidak lari sana lari sini, satu sayap saja, satu ujungnya saja. Kasus Nabi Lut, 7 kampung, 7 kota besar diangkatnya satu ujung, diangkat ke atas, jatuhkan. Rasulullah tertegun ketika menyaksikan indahnya malaikat dalam bentuk aslinya, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika diajak ke atas, tidak sanggup. Ini penting. Mengapa tidak sanggup? Inilah khasais, kekhususan yang hanya diberikan kepada Rasulullah. Yang didapat nanti di sana adalah sholat. Sholat itu solusi politik, ekonomi, budaya dari sholat. Maka sholat itu tidak akan pernah henti, harus selalu dikaji dan diperbaiki dan diupdate. Insyaallah nanti aku akan bicara tentang salafi nanti mah. Tak bawa banyak bukan hanya toh, tak kata sejarah nanti biar teman-teman biar tercerahkan nanti. Ya bukan hanya toh buahnya, tak kaji benar banyak berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik. Apa yang didapat? Sholat itu jadi solusi untuk menyelesaikan segala persoalan. Kalau bapak ibu kita ini punya masalah, tidak usah lari ke sana kemari. Sudah disediakan oleh Allah, adukan masalah itu kepada Allah. Hadis Sahih buka di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allah membagi sholat itu menjadi 2 bagian. Sholat itu tak bagi menjadi 2 antara aku dan hambaku. Maka ketika hamba mengucapkan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nyandung lagi. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Fatihah, bagian dari ayat Al-Quran atau tidak? Ini harus dipahami sehingga ketika saya sholat tadi itu baca Bismillah. Jangan dikira nggak baca Bismillah. Hanya persoalan tidak ajarkan. Aku belum memberikan ilmu tentang baca Bismillah. Nanti dikaji tuh. Kalau ini sudah clear, sudahlah. Sini jadi contoh. Yang Muhammadiyah nggak usah takut kalau tergeser. Yang NU nggak usah takut tergeser. Yang Salafi nggak usah takut tergeser. Murni kajian itu terserah. Gaya saya kalau kaji seperti itu, bukan marah. Itu maksud saya begitu. Kalau bisa jadi teladan contoh. Kadang-kadang itu gemas ya terus ini. Apa yang harus saya lakukan untuk umat ini? Dari mana harus mulai? Lah kok diundang di sini datang itu? Pak Ustadz ini, aku mau kalau begini gitu. Oke, sana oke ya sudah. Nanti kita bongkar gitu. Ya. Nah kalau teman-teman yang muda itu mestinya belajar baca kitab hadis dari Nahwu, Soropi. Kalau kitab ya kitab silakan, kitab apa yang diminta. Baik. Esensinya sebenarnya baca kitab itu dalam rangka untuk memahami Nahwu Sorof tadi. Di samping nanti ada lah ya. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, lantas jadi sholat itu ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini hadis sahih.
Sholat tak bagi antara aku dan hambaku. Ya. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah merespon. Apa respon Gusti Allah ketika kita baca Fatihah tadi? Hambaku memujiku. Ketika Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Ketika Malik Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagian aku dan hambaku. Dan bagian hambaku, permintaannya tak beri. Ketika ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dijawab kita amin. Allah pun juga menjawab. Waktu itu menjawab apa? Yang dijawab itu hanya bagian hambaku. Bagian hambaku, doanya, permintaannya tak beri dan tak kabulkan. Kalau sampai sholat kita mulai dari kita usia 13 tahun sampai sekarang, kemudian kok seperti ini hidup dan kehidupan kita, ada apa dengan diri kita ini? Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah jam 5, insya Allah kita sambung ya. Kita akan bicara tentang sholat ini dulu. Baru kalau itu nanti kita runut, kita pelajari tentang riwayat secara historis, riwayat kehidupan Rasulullah hingga sampai Rasulullah wafat. Nanti ada Abdullah bin Sabah, orang munafik. Itu kan penyebabnya jadi bid'ah muncul. Itu setelah itu. Nah ini laki-laki bid'ah itu apa? Kan belum paham juga. Ini juga harus dikaji. Itu loh. Hingga sampai ini kalau sudah clear, bulat, insya Allah masjid ini akan sehat secara fisik, sehat secara psikis, insya Allah juga sehat secara manajerialnya. Saya kira demikian. Nah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat, lantas kemudian dimudahkan oleh Allah hati tergerakkan untuk selalu ahli masjid. Yang akhirnya Islam, iman dan Islam kita bisa lurus. Mudah-mudahan terampuni segala dosa kita dan dimasukkan oleh Allah menjadi gambar kekasihnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya untuk dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu kebenarannya. Ya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof sekalian doa. Benar. Ya, kita mohon kepada Allah semoga doa dikabulkan oleh Allah, mengampuni segala dosa kita, diterima segala amal kita, dan dapatkan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa innaka qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirata wa fitnatihima wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.